Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michelle Winda dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Sorotan pertama, pemerintah mengumumkan Nusantara sebagai nama calon ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Selain perihal nama, pendanaan pemindahan ibu kota baru juga menjadi salah satu perhatian pemerintah terkait rencana ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skema pembiayaan diutamakan lewat skema kreatif, namun selebihnya merupakan pembiayaan dari APBN. Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Jokowi menyebut hal itu akan dilakukan bertahap dan dimulai pada 2024. Ia memperkirakan nantinya yang akan pindah terlebih dahulu adalah Istana Negara dan sejumlah kementerian. Kita lanjut ke kabar berikutnya, gelombang tsunami menerjang Tonga, sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan pada Sabtu 15 Januari 2022. Tsunami terjadi usai gunung api bawah laut Hunga Tonga Hunga Huapai meletus pada Jumat dan Sabtu petang. Hingga Rabu 19 Januari 2022, pemerintah Tonga mengonfirmasi terdapat 3 orang korban jiwa, yaitu 1 orang warga negara Inggris dan 2 orang warga negara Tonga. Sementara 6 warga negara Indonesia yang berada di Tonga dilaporkan selamat usai kejadian itu. Akibat erupsi dan tsunami tersebut, kabel bawah laut yang berfungsi menyediakan internet di Tonga putus dan menumbangkan layanan internet. Warga Tonga pun terancam tanpa komunikasi selama beberapa minggu, lantaran perbaikan kabel komunikasi bawah laut bisa memakan waktu hingga 2 minggu. Kabar lain yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pada proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur milik Kemenhan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akibat adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan satelit tersebut, Indonesia berpotensi merugi hingga 800 miliar rupiah. Hal ini karena perusahaan penyedia satelit Avanti menggugat Indonesia senilai 515 miliar rupiah, sementara Navayo menggugat Indonesia senilai 314 miliar rupiah. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun mengaku siap membantu pengusutan kasus ini, apalagi ada dugaan keterlibatan sejumlah nama prajurit TNI. Sementara Menhan Prabowo Subianto menyebut pihaknya telah meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP mengaudit proyek satelit tersebut. Kasus ini juga telah naik ke tahap penyidikan Kejaksaan Agung sejak Jumat 14 Januari 2022. Kabar selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menuai sorotan usai meminta Jaksa Agung mencopot Kajati
yang berbahasa Sunda saat rapat. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung pada Senin 17 Januari 2022. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Tak berselang lama, pernyataan Arteria ini pun langsung menuai kritik pedas dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga rekan satu partainya di PDIP. Ridwan Kamil keberatan dengan pernyataan itu dan menuntut Arteria meminta maaf secara terbuka. Buntut dari kontroversi ini, Arteria Dahlan pun meminta maaf dan mengaku siap menerima sanksi dari PDIP. Kita beralih ke kabar terakhir, KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan atau OTT dalam sepekan terakhir. OTT pertama dilakukan terhadap Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pada 18 Januari 2022. Usai penangkapan tersebut, terbit ditetapkan menjadi tersangka terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. OTT KPK lainnya yakni penangkapan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus panitera pembantu dan pengacara pada 20 Januari 2022. Hingga kini KPK tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi yang melibatkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Selain itu, KPK juga masih melakukan penyidikan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud dengan menggeledah ruang kerjanya. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!